kelas 8 SMP Negeri 12. Salam jumpa dalam pembelajaran prakarya hari ini. Semoga Ibu Elis menemui kalian semua di masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mengajak kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran prakarya hari ini. Materi yang akan Ibu Elis bawakan dalam pembelajaran ini adalah alat penjernih air. Dengan kompetensi dasarnya, memahami penerapan sistem penyaringan air secara alami dan secara buatan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan cara atau teknik yang dilakukan dalam penyaringan air bersih secara tepat. Yang kedua, menyebutkan tujuan dilakukan proses penjernihan air dengan tepat. Dan yang ketiga, menyebutkan dua cara sederhana yang dilakukan untuk mendapatkan air bersih secara tepat. Baik, kita kembali kepada topik pembicaraan kita, alat penjernih air. Kita tahu bahwa air merupakan sumber kehidupan bagi kita manusia. Bumi kita ini disebut sebagai planet biru karena air menutupi 3/4 permukaan bumi. Namun, kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Untuk mendapatkan air bersih, cara yang paling sederhana itu dengan membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Sehingga kalau kita minum berarti airnya itu dalam keadaan bersih. Adapun cara atau teknik yang dilakukan dalam penyaringan air bersih, yaitu ada dua. Yang pertama, teknik penyaringan air bersih secara alami. Dan yang kedua adalah teknik penyaringan air bersih secara buatan. Kalau buatan ini berarti sudah rekayasa, hasil campur tangan manusia. Sekarang kita lihat yang pertama, penjernih air dari bahan alami. Pengolahan air bersih sangat dibutuhkan demi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Usaha ini dilakukan dari dulu sampai sekarang. Tetapi akhir-akhir ini kondisi air sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik, terutama oleh sampah organik dan anorganik dari masyarakat. Secara umum, proses penjernihan air berguna untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Proses ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan gas-gas terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa bau yang tidak enak. Dan yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Ada dua cara sederhana untuk mendapatkan air bersih, yaitu dengan cara yang pertama teknik penyaringan dan yang kedua teknik pengendapan. Jadi nanti sebentar pada bagian yang belakang Ibu Elis akan tampilkan gambar cara sederhana dalam penyaringan air. Kita lihat yang pertama, teknik penyaringan. Cara sederhana untuk teknik penyaringan air sebagai berikut. Yang pertama, ada beberapa cara saringan kain katun yang bersih. Dengan tujuannya membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Yang kedua, saringan kapas dengan tujuannya membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh, berarti air yang masih kotor itu. Yang ketiga, aerasi, yaitu proses penjernihan dengan cara mengisikan oksigen ke dalam air
dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan rasa dan bau dari air. Yang keempat, menggunakan saringan arang yang sangat efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air. Arang yang digunakan berupa arang kayu atau arang batok kelapa, tempurung kelapa itu. Yang berikut, saringan keramik bertujuan untuk membunuh kuman atau bakteri dan sebagai disinfektan. Dan yang berikutnya, saringan cadas digunakan untuk menyaring air yang berasal dari sumur gali ataupun dari saluran irigasi. Jadi itu bagian dari teknik penyaringan. Yang berikut, teknik pengendapan. Itu ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama dengan menggunakan biji kelor. Biji kelor yang kata orang Kupang bahwa itu biji marungga. Mengandung zat aktif yang mampu mengadopsi dan menetralisir partikel-partikel lumpur serta logam yang terkandung dalam air limbah. Serbuk biji buah kelor ternyata cukup ampuh untuk menurunkan dan mengendapkan kandungan unsur logam berat yang cukup tinggi dalam air, sehingga air tersebut memenuhi standar baku air minum dan air bersih. Jadi sini Ibu tampilkan ada gambar biji marungga ini digunakan. Yang kedua adalah tawas. Tawas ini banyak kita jumpai di jualan-jualan dalam pasar ini. Tawas berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran yang ada dalam air. Lama pengendapan itu sekitar 12 jam. Jadi bentuk gambar tawas ini seperti batu putih. Ini sangat bermanfaat dalam pengendapan proses air kotor menjadi air bersih. Yang ketiga, kaporit berfungsi untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Lama pengendapan juga sama dengan tawas tadi sekitar 12 jam. Dia ini kapur kaporit ini, kapur halus. Yang berikut, arang batok kelapa, tempurung kelapa, berfungsi untuk menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga menjernihkan air. Berikut, kita lihat proses penjernihan air dari bahan buatan, hasil campur tangan atau rekayasa manusia. Adapun tujuan penjernih air dari bahan buatan ini adalah untuk mendapatkan air bersih. Jadi selain bahan alami, bahan penyaring ada yang buatan atau hasil rekayasa yang digunakan untuk menyaring air, yaitu yang pertama, klorin tablet yang digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup dalam air. Yang kedua, pasir aktif berwarna hitam digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. Yang berikut, resin softener digunakan untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Berikut, resin kation digunakan untuk industri air minum, baik untuk isi ulang atau pabrik air minum. Ini biasa digunakan di pabrik-pabrik air. Berikut, pasir zeolit berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. Berikut, pasir mangan berwarna merah digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. Yang berikut, pasir silika digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar dan kecil di dalam air. Karbon aktif atau arang aktif untuk menyerap kotoran dalam air. Dan yang berikut adalah tawas dan kaporit untuk mengendapkan kotoran dalam air, biasanya ditemukan dalam kolam renang. Jadi kalau kolam yang besar, biasanya dihambur atau disimpan tawas dan kaporit. Nah, di sini Ibu Elis tampilkan gambar alat penjernih air bersih. Ini alat sederhana. Jadi di sini ada wadah, botol air mineral. Jadi ini ada bagian-bagiannya. Bagian atas itu paling ujung atas, yaitu air. Habis itu di bawahnya ada kerikil. Setelah itu lapisan berikutnya adalah media sabut kelapa. Ada lagi arang batok kelapa tadi, ijuk, baru spon, baru paling terakhir adalah bak penampungan. Ya, gambar yang kedua, ini ada 3 wadah yang ditampilkan di sini. Yang pertama itu
bak pengendapan, yang kedua bak penyaringan, dan yang ketiga bak penampungan. Jadi diendapkan di atas dengan batu kali. Setelah itu melalui bak penyaringan ada beberapa lapisan media yang digunakan, ada ijuk, ada pasir halus, kembali lagi lapis ijuk lagi, setelah itu pasir halus, baru arang tempurung kelapa, dobel kerikil, batu, baru disaring ke tempat atau media atau wadah yang kita namakan bak penampung. Sehingga bak penampung ini yang paling terakhir ini itu adalah air bersih yang siap kita gunakan atau kita konsumsi setiap hari. Baik anak-anakku yang terkasih, ini sedikit materi pembelajaran berkaitan dengan alat penjernih air. Semoga materi yang diberikan hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian dalam pembelajaran prakarya ke depan. Salam hormat dari Ibu Elis da Silva dan Ibu Elis